Pubertas, kekacauan hormon yang membuat tubuhmu jadi ajang bakat tak terduga. Tapi, apa kamu benar-benar tahu pengalaman tiap gender? Mulai dari perubahan kulit, bau badan, fisik, hingga perkembangan payudara yang mengejutkan. Siapa yang lebih parah, laki-laki atau perempuan? Cari tahu di Pertarungan Tubuh, edisi Pubertas, sambut Maria. Dia akan mulai mengalami beberapa perubahan hormon terburuk yang pernah dia alami, sambil juga menormalkan pendarahan hebat selama beberapa hari setiap bulan. Di podium berikutnya ada Ryan. Dia akan mulai tumbuh jerawat dan menggunakan terlalu banyak semprotan tubuh X untuk menutupi bau yang begitu menyengat hingga membuat kamarnya terasa selalu kotor. Siapa yang akan menang tantangan pubertas paling mengerikan? Tulis pendapat di komentar dan jangan lupa subscribe. Kamu akan tumbuh, belajar, dan semoga tidak berjerawat. Pertama, ada beberapa aturan. Maria dan Ryan akan memulai pubertas dengan cara yang sama saat kelenjar adrenal mereka aktif. Pabrik hormon kecil ini akan membanjiri kedua peserta kita yang tidak curiga dengan bahan kimia yang tak pernah mereka minta. Pertumbuhan dan pematangan kelenjar adrenal merupakan tahap awal dari 5 tahap Tanner pubertas. Dinamai dari dokter anak Inggris yang ingin memperingatkan orang tua lelah tentang hal yang akan terjadi. Tapi para pra-remaja, mereka belum akan tahu apapun yang sedang terjadi sampai suatu hari tubuh mereka mulai berubah secara drastis. Dan itu berarti satu hal, saatnya untuk putaran pertama hormon. Mari kita mulai dengan Maria, karena kamu akan mulai pubertas lebih awal. Usia rata-rata pubertas anak perempuan turun dari 16,6 tahun 1860 menjadi sekitar 10,5 tahun 2010. Mereka biasanya mulai lebih awal dari anak laki-laki, sekitar usia 13 tahun. Penyebab penurunan usia pubertas meliputi kesehatan lebih baik, berat badan pra-remaja lebih tinggi, dan hormon sintetis di lingkungan. Tak ada yang tahu jawabannya, tapi kita tahu satu hal. Anak-anak kurang dewasa yang pubertas membuat semua orang makin stres. Dan hal pertama yang akan terjadi pada Maria adalah hormon. Begitu banyak hormon, otaknya. Seperti Ryan, otaknya melepaskan gonadotropin, releasing hormon yang memberi sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepas hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Namun setelah itu, jalan mereka mulai berbeda. Maria, kamu sedikit kutu buku. Kamu tahu hormon-hormon ini langsung menuju ovarium yang akan mulai memproduksi banyak estrogen dan progesteron. Apa akibatnya? Banyak perubahan fisik yang akan kita bahas nanti, tapi untuk sekarang, perubahan suasana hati. Estrogen memengaruhi banyak hal seperti serotonin dan dopamin. Walau kedua jenis kelamin memproduksi estrogen saat pubertas, hormon ini lebih berpengaruh pada perempuan. Karena produksi estrogen yang tinggi, emosi Maria jadi tidak stabil. Segala perasaan terasa 10 kali lebih intens, baik bahagia, sedih, maupun kesal. Dia menemukan berbagai kategori baru dari hal-hal yang bisa membuatnya tersinggung. Dia merasa frustrasi dan kesal karena di samping naik turunnya emosi, dia tidak bisa menjelaskan kepada siapapun. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia merasa seperti itu setengah dari waktunya. Hal buruk lainnya, dia merasa depresi, terutama perempuan lebih terdampak. Studi besar menunjukkan remaja perempuan 2 kali lebih berisiko depresi daripada laki-laki. Sebagian besar kasus singkat, namun Maria tetap menghadapi perjuangan emosional lebih berat. Tapi Ryan, kamu akan menghadapi masalah lain. Karena saat ovarium Maria memproduksi estrogen, testismu akan bekerja ekstra dan memproduksi testosteron. Sebenarnya, itu bisa membuatmu jadi mimpi buruk bagi dirimu dan orang lain. Namun, pengalaman Ryan mirip dengan Maria. Dia akan mengalami perubahan suasana hati yang gila. Dia juga menemukan banyak hal baru yang membuat emosinya mudah terpancing. Tapi sementara Maria lebih mungkin merasa depresi, Ryan justru jadi marah, benar-benar marah. Semua itu terjadi karena peningkatan drastis testosteronnya, bukan seperti yang banyak orang kira. Ilmuwan tahu bahwa bukan kadar testosteron dasar yang berkaitan dengan kemarahan dan agresi, tapi perubahan cepat pada testosteron. Dia jauh lebih tidak sabaran, sulit duduk diam di kelas karena pikirannya melayang dan mudah kesal pada banyak hal. Karena itu, anak laki-laki seperti Ryan lebih sering didiagnosis masalah perilaku dalam setahun dibanding anak perempuan seperti Maria.
82 dibandingkan 43. Siapa yang punya kartu terburuk di putaran pertama? Itu adalah Maria. Meskipun Ryan sedang mengalami banyak masalah yang berdampak pada orang sekitarnya, Maria justru berisiko depresi jauh lebih tinggi. Itu pertarungan jauh lebih berbahaya, tapi perubahan suasana hati hanya pemanasan. Hormon segera memunculkan beragam emosi, estrogen, dan testosteron. Tugas utamanya membentuk ulang tubuh. Seru kan? Dan itu berarti saatnya untuk babak kedua. Hal-hal aneh pada tubuh. Maria, kamu memimpin, jadi kamu dapat hadiah bonus, yaitu bra pelatihan. Payudara mulai berkembang di awal pubertas pada anak perempuan. Area yang lebih gelap di sekitar puting juga akan semakin besar, dan kamu akan merasakannya di bawah bra baru itu. Bagian tubuhmu itu kadang terasa sensitif, kadang gatal, dan jujur saja cukup mengganggu. Selain itu, banyak atasanmu nanti tidak lagi cocok dipakai sehingga memicu masalah sosial lain. Kita akan bahas ini sebentar lagi. Suatu hari, kamu akan ke kamar mandi dan melihat rambut tumbuh di sana. Awalnya hanya beberapa helai rambut gelap dan keriting, lalu di ketiak, kemudian rambut yang lebih tebal hampir di seluruh tubuh. Itu benar-benar normal. Kulit di area itu menggelap, membesar, dan terasa asing. Mungkin terasa ada yang salah, tapi jangan panik atau langsung ke dokter, ini normal. Semua ini akan membuatmu merasa asing dengan tubuhmu, Maria, karena masih belum terbiasa. Payudaramu mulai tumbuh dan pinggul melebar. Maria dan Ryan dulu tak begitu berbeda di taman bermain saat kecil. Sekarang lemak Maria berpindah ke pinggul, sedangkan Ryan mulai lebih berotot. Tapi jangan pamer dulu, Ryan. Pertumbuhanmu itu sangat menyiksa. Pertumbuhan Ryan akan memuncak di 4 inci per tahun, sementara anggota tubuhnya berkembang lebih cepat dari otaknya. Jadi sekarang, dia berjalan dan berbicara seperti bahaya kesehatan bagi dirinya sendiri dan perabotan di sekitarnya. Tapi jangan khawatir Maria, kamu juga akan mengalami pertumbuhan tinggi badan. Kamu bisa tumbuh 2,5 hingga 3 inci per tahun tergantung fase pubertas. Walau tidak sebanyak Ryan, tetap terasa sakit. Kamu akan merasakan sakit lutut, nyeri sendi, dan sulit tidur. Tunggu Ryan, kami punya sesuatu spesial untukmu. Kamu sadar ada yang berbeda? Benar sekali, kamu mungkin akan tumbuh payudara kecil. Ini disebut ginekomastia dan dialami lebih dari setengah anak laki-laki saat pubertas karena perubahan hormon. Maria memang punya sedikit rambut di ketiak, tapi Ryan, bulu ketiakmu hampir bisa dikepang hanya dalam 1,5 tahun. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Kamu juga akan mendapat kulit lebih gelap dan rambut lebih keriting di bawah sana. Penis dan testis juga akan tumbuh. Bagaimanapun, hasil akhir dari pubertas adalah remaja mencapai kematangan seksual secara fisik. Jadi jelas, banyak prosesnya berhubungan dengan bagian pribadi. Tapi siapa yang menjalani putaran kedua? Payudara kecil, bertambah tinggi, dan sering sakit. Itu berarti Ryan mendapat poin, tapi setidaknya keadaannya tak bisa lebih buruk kan? Yuk, kita lihat apa yang terjadi di putaran 3. Benar sekali, ini adalah putaran 3. Canggung secara sosial. Ryan, kamu terlihat agak gugup, suaramu berubah setiap kali kamu bicara. Kamu tidak akan yakin apa yang akan keluar. Itu karena suaramu semakin berat dan sering pecah, tapi jangan merasa tersisih. Maria, suaramu juga makin berat. Benar. Pubertas itu soal kesetaraan dan membuat hidup semua orang jadi sulit. Suara anak perempuan juga berubah, tapi biasanya mereka tidak mengalami kejadian canggung seperti suara pecah yang dialami anak laki-laki. Karena perubahan suara pra remaja ke setelah pubertas tidak terlalu besar. Dan Ryan, sebaiknya kamu mulai terbiasa mencuci pakaian, kamu harus mengganti spray sebelum ibu bangun, dan itu bukan karena kamu ngompol, meskipun jujur saja itu mungkin terasa kurang memalukan. Benar sekali, kamu akan mengalami mimpi basah, tapi sebelum itu saatnya bertemu tamu spesial kita. Sambutlah jerawat dan bau badan. 2 masalah serius ini dialami kedua jenis kelamin. Kamu harus mulai terbiasa. Bau badan terjadi karena kelenjar apokrin meningkatkan jumlah keringat baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan seperti kebanyakan bagian lain dari pubertas, bau badan berkembang lebih awal pada perempuan. Keringat yang bercampur bakteri di kulit menimbulkan bau kuat hingga terasa seperti gangguan emosional. Rambut yang tumbuh pada Ryan dan Maria memperparah masalah ini. Karena bagian tubuh yang paling banyak berkeringat adalah selangkangan dan ketiak.
dan rambut yang baru tumbuh cenderung menahan lebih banyak keringat dan bau. Seperti yang kamu inginkan. Ryan baru akan menghadapi masalah ini 1 atau 2 tahun setelah Maria dan mungkin akan mencium bau lebih kuat. Sebagian besar karena anak laki-laki rata-rata memiliki lebih banyak rambut di area tersebut. Lalu bagaimana dengan jerawat? 80% remaja terkena jerawat. Sekitar 30% akan mengalami jerawat parah atau kistik yang kadang bisa meninggalkan bekas luka. Jerawat bisa muncul di wajah, punggung, dada, dan leher. Tanpa pengobatan, jerawat bisa bertahan antara 5 hingga 10 tahun bagi kebanyakan orang. Bagi banyak remaja, jerawat tidak benar-benar hilang sampai mereka memasuki usia awal 20-an. Saat pubertas, pria dan wanita memproduksi lebih banyak androgen seperti testosteron, sehingga kulit menghasilkan minyak berlebih yang menyumbat pori-pori. Lalu muncul komedo hitam, putih, dan hal-hal yang sebaiknya tidak dipencet, seperti hadiah yang tak henti datang. Beberapa dokter mengira itu sebabnya anak laki-laki jerawatnya lebih parah dari perempuan. Mereka memproduksi jauh lebih banyak testosteron, beberapa hampir 20 kali lebih tinggi pada akhir masa pubertas, jadi anak laki-laki akhirnya memiliki hampir 20 kali lipat testosteron dibandingkan anak perempuan. Sebuah studi yang meneliti anak perempuan dan laki-laki berusia sekitar 15 tahun menemukan bahwa 26% anak laki-laki mengalami jerawat pada saat mereka diperiksa, dibandingkan dengan hampir 12% anak perempuan. Terima kasih untuk suara canggung, pecah, cucian ekstra, dan jerawat. Ryan memenangkan ronde ini dengan mudah, yang berarti sekarang saatnya ronde keempat. Menstruasi dan ereksi, Ryan. Saat penis membesar dan hormon tidak stabil, kamu akan merasa ada yang aneh terjadi. Kamu akan mulai sering mengalami ereksi. Kadang ini terjadi saat melihat cewek yang kamu suka, tapi juga bisa tanpa alasan. Kadang ini bisa terjadi beberapa kali sehari, bahkan saat kamu mengunjungi nenekmu. Dan kamu dapat hadiah misteri hari ini, kamu nggak akan tahu apakah orang lain bisa mengetahuinya atau tidak. Sebaiknya selalu bawa hoodie dan ikatkan di pinggang untuk berjaga-jaga. Kabar baiknya, ereksi mendadak yang tiba-tiba itu nggak akan terus-terusan terjadi selamanya. Maria, kamu harus menghadapi menstruasi sampai usia 50-an seperti berlangganan bulanan selama puluhan tahun, dengan beberapa hari pendarahan, kram, suasana hati berubah, dan kekacauan hormon. Sebagian gejala pubertas akan muncul setiap minggu sekali, dan kini menstruasi juga berpengaruh padamu. Studi di Inggris menunjukkan 36% anak perempuan dengan pendarahan berat atau nyeri sering bolos, susah konsentrasi, dan nilainya turun dibanding teman sekelas. Lebih dari separuh anak perempuan mengalami kram dan nyeri parah saat menstruasi. Maria menang mudah dan membawa kita ke hal terakhir yang istimewa. Putaran pertama aspek pubertas yang jarang dipikirkan orang. Putaran 5 pubertas dan semua orang. Di sini, kamu justru menghadapi masalah sebaliknya. Ryan, kamu tidak sabar dewasa. Kamu akan lelah, selalu lebih pendek dari gebetan dan sahabatmu. Terlihat seperti pria dewasa selama setahun penuh. Sementara kamu masih terlihat seperti anak kecil kurus dengan kumis yang begitu tipis, sampai-sampai Timothée Chalamet pun akan menertawakannya. Negatifnya, kita dituntut lebih tegar. Jika menangis atau mengeluh, langsung diingatkan bahwa kamu laki-laki. Sekarang kamu harus jadi lebih kuat. Masa pubertas juga agak memalukan buatmu, itu berarti kamu harus pakai deodoran dengan kekuatan industri. Tapi kamu akan suka perhatian yang kamu dapatkan setelah pubertas. Tapi Maria, kamu akan merasa malu. Kamu mulai mengalami pubertas sedikit lebih awal daripada semua temanmu, dan sekarang semuanya jadi aneh. Memakai tank top di sekolah dilarang. Keluarga yang membuatmu malu dengan tubuhmu juga tidak membantu. Tantemu akan memintamu menutupi tubuh dan tidak memberi kesan salah pada laki-laki. Ini adalah hal-hal yang sebelumnya bahkan tidak pernah kamu pikirkan, dan para laki-laki akan memberimu perhatian yang tidak selalu kamu sukai, dan itu akan semakin buruk. Studi Cornell pada lebih dari 16.000 perempuan global menemukan 84% mengalami pelecehan sebelum usia 17 tahun. Pubertas mengubah tubuh dan cara dunia memperlakukanmu. Untuk babak bonus, kemenangan diraih Maria sehingga Maria unggul total. Pada akhirnya, meski pubertas bisa lebih berat bagi laki-laki atau perempuan, keduanya punya banyak kesamaan. Mereka melalui proses yang membuat mereka mampu bereproduksi, membimbing dari masa kanak-kanak ke dewasa,
serta mengembangkan mental dan emosional. Pada akhirnya, pubertas itu bukanlah sebuah kompetisi, melainkan seperti film bencana. Setiap orang mengalaminya dengan cara masing-masing dan selalu ada cerita memalukan setelahnya. Pubertas itu berat, siapapun kamu, dan beberapa perubahan paling menjijikkan muncul langsung di wajahmu. Lihat apa yang sebenarnya ada di dalam jerawat dan kenapa kamu sebaiknya tidak pernah memencetnya untuk melihat apa yang benar-benar terjadi di bawah kulitmu. Atau klik video ini saja